Yuk, tinggal mulai. Shalom teman-teman. Selamat datang di ibadah Last Generation. Pertama kali kita streaming kali ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita naikkan satu pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari dengan senang hati kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Walaupun hari ini kita tidak dapat beribadah seperti biasanya dalam ibadah youth setiap hari Kamis, tapi melalui pemberitaan firman, sharing saat ini, biarlah itu tetap menjadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap kita. Justru di saat hari-hari yang sedang mengkhawatirkan saat ini, kita butuh firman Tuhan, kita tetap butuh Tuhan. Puji Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah kebenaran firman ini jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang yang namanya karakter yang baik seperti apa. Nah, dalam kesempatan saat ini saya ingin membagi firman Tuhan yang saya beri judul
Say no to sin. Katakan tidak pada dosa. Karakter yang baik sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berkompromi dengan yang namanya dosa. Oke, kita baca firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 ini ingin mengingatkan kepada setiap kita agar dengan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib atas dosa-dosa kita, justru kita jangan mempergunakan kesempatan itu untuk kita kembali hidup di dalam dosa. Mengapa kita dikatakan merdeka? Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita merdeka karena kita adalah umat-umat yang terpilih. Kita adalah umat kepunyaan Allah yang sebelumnya karena dosa kita bukan lagi menjadi miliknya Allah, tetapi karena kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib, kita memperoleh anugerah keselamatan. Kita dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Tetapi selanjutnya adalah bagaimana kehidupan kita ketika kita sudah diselamatkan, sudah menerima, meyakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita selanjutnya harus mempergunakan anugerah tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Kalau saya bahas sedikit arti dosa dalam bahasa aslinya, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau mungkin sudah pernah belajar. Dalam bahasa aslinya dosa ini dikatakan hamartia. Artinya adalah meleset dari sasaran. Jadi seperti kita ketika menembakkan anak panah tapi tidak mengenai sasaran. Nah, disinilah arti dosa. Jadi kita anak-anak Tuhan, ketika kita jatuh di dalam dosa, maka kita meleset dari sasaran. Sasaran yang seperti apa? Maunya Tuhan adalah kita kembali ke dalam aslinya kita, yaitu segambar dan serupa seperti Tuhan. Nah, oleh karena dosa, kita meleset. Gambaran diri kita menjadi rusak. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang begitu besar mau mengembalikan semua itu kembali seperti semula. Oleh sebab itu, saat ini sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama yang kita harus lakukan adalah agar kita bisa katakan tidak kepada dosa, yaitu pertama kita harus sadar. Mengapa harus sadar? Karena kebanyakan sekarang ini mungkin banyak anak-anak muda yang tidak sadar betapa berharganya hidup mereka. Betapa berharganya hidup mereka. Karena hidup kalian sebagai anak-anak muda, hidup saya juga, itu sudah ditebus bukan dengan barang yang fana kalau firman Tuhan katakan, tetapi oleh darahnya yang mahal, yaitu darah daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Mungkin kebanyakan anak-anak muda saat ini tidak sadar bahwa betapa berharganya hidup mereka. Jangan hanya karena masalah di dalam keluarga, lalu kita menjadi berkecil hati, kita menjadi mundur dalam pelayanan, kita menjadi tidak lagi di dalam jalan-jalannya Tuhan, atau mungkin karena juga masalah dengan pacar, masalah hati, kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita harus sadar
bahwa kita ini sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita itu berharga. Katakan kepada diri Anda sendiri bahwa saya berharga. Saya berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kalian gantikan hal yang berharga tersebut untuk hal-hal yang fana, untuk hal-hal yang hanya sementara. Dosa ini ada di sekitar kita. Dia itu seperti mungkin kalau sekarang kan lagi panas-panasnya tentang virus ya, virus corona. Kalau pandangan saya, dosa ini sama seperti virus. Tetapi sekarang kita lihat kan, bagaimana seluruh dunia begitu waspada, seluruh dunia begitu mempersiapkan agar virus ini tidak semakin menyebar. Bagaimana virus ini agar tidak semakin meluas. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa dosa ini pun sebenarnya mengintai setiap kita. Kita tidak bisa katakan sebagai anak-anak Tuhan kita kebal oleh dosa. Tidak. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iblis ini menunggu saat yang tepat. Ketika kita sedang lemah, ketika kita tidak sadar, maka dia akan masuk untuk mengacaukan hati, pikiran, dan iman kita, agar kita jatuh kembali ke dalam dosa. Karena agar kita tidak tepat sasaran. Sasaran kita sebagai anak-anak Tuhan itu yaitu kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga kita kepada kehidupan yang kekal di surga. Nah, si jahat ini tidak senang kalau anak-anak muda Kristen, anak-anak muda orang percaya, itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa ke surga, kita bisa masuk dalam kehidupan kekal. Iblis itu tidak suka. Makanya dia bisa memakai berbagai macam cara agar kita, anak-anak Tuhan, tidak tepat sasaran, tidak datang kepada Tuhan, tidak datang kepada Yesus, bahkan tidak menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus. Oleh sebab itu, mulai sekarang, biarlah setiap kita sadar bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan yang paling berharga. Kalian harus katakan kepada diri kalian sendiri, saya adalah milik Tuhan yang paling berharga. Kita harus sadar, kita tidak boleh lengah. Sebagaimana sekarang ya kejadian yang sedang luar biasa dampaknya, setiap orang saya lihat juga kemarin baru keluar karena ada keperluan harus beli sesuatu. Ya, orang-orang ini sepertinya sudah mempersiapkan. Ada yang pakai masker, ada yang mulai belanja keperluan, sampai ada satu barang yang saya cari mau beli, wah kosong, nggak ada. Ya itu mungkin karena orang-orang sudah pada mempersiapkan, prepare, karena sadar akan bahaya yang sedang menanti, yaitu virus yang sekarang sedang merebak. Nah, apakah kita sadar bahwa dosa ini juga itu mengintai setiap kita anak-anak Tuhan? Kalau kita sadar, maka biarlah kita kembali kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Biar kita selalu sadar ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan yang kita hadapi, apapun itu, kita sadar bahwa firman Tuhan itu dapat menguatkan kita kalau kita senantiasa mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, katakan tidak kepada dosa. Bagaimana agar kita bisa mengatakan tidak kepada dosa sebagai anak-anak Tuhan? Yang kedua ini adalah kita harus jaga kekudusan. Amin.
Dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7 dan 8, firman Tuhan mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saya ulangi di ayatnya yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Tuhan memanggil kita anak-anaknya, yaitu supaya kita melakukan apa yang kudus, bukan melakukan apa yang cemar. Saya tidak tahu dosa apa yang sudah teman-teman lakukan, entah di masa lalu, bahkan mungkin sekarang. Ada dosa-dosa yang sudah kita lakukan, entah itu secara sengaja maupun tidak sengaja, secara sadar maupun tidak sadar. Tetapi yang Tuhan mau kita menjaga kekudusan. Mengapa jaga kekudusan? Karena Tuhan itu kudus. Bagaimana kita yang tidak kudus kita dapat bertemu Tuhan? Ya kita juga harus berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya memang secara praktek pasti sulit, tidak mudah. Saya juga hari demi hari belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah. Bangun pagi, kadang masih kepikiran hal-hal yang kemarin. Mungkin yang kemarin ada sesuatu hal yang bikin hati tidak enak. Mungkin ada di dalam keluarga yang buat rasa hati tidak enak sampai terbawa-bawa kepada esok hari. Nah, dengan pikiran aja yang kita sudah negatif, maka itu kita sebenarnya sudah tidak, bisa dikatakan kita bisa mulai masuk ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita harus menjaga kekudusan. Saya tahu anak-anak muda itu, apalagi anak-anak muda itu lebih banyak tantangannya. Kalau saya dulu waktu zaman-zaman sekolah kan, itu teman-teman itu biasanya seringnya banyakan merokok. Lalu ya ada beberapa teman, kok nggak ngerokok? Saya nggak ikut ngerokok karena memang ya saya nggak suka, tahu dampaknya lah seperti apa. Ya biasa kalau teman tawari, kalau dulu itu terus nggak mau, pengen dasar banci, dasar lemah, bukan cowok gitu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kebenaran, kita tahu bahwa kita harus jaga kekudusan, maka apapun yang teman-teman kita katakan, kita jangan terpengaruh. Kita harus tetap menjaga kekudusan. Memang dalam firman Tuhan tidak ada yang namanya dilarang merokok. Tetapi apakah engkau tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus? Bagaimana mungkin Rohnya yang kudus itu tinggal di dalam kita kalau tubuh kita itu tercemar? Oleh sebab itu, jaga kekudusan. Hal-hal yang kecil aja, nggak usah yang terlalu ribet-ribet. Dengan pikiran kita, kadang pikiran kita ini juga bisa mengacaukan satu hari aktivitas kita. Mungkin kita sedang marah dengan seseorang, padahal sudah 1 minggu yang lalu. Tetapi lewat 1 minggu, belum selesai marahnya, masih ada rasa yang tidak enak di hati. Jadi sepanjang minggu itu nggak karu-karuan. Kalau bahasa Perancisnya gitu dibilang. Jadi kita karena pikiran yang kacau, kita tidak tenang. Oleh sebab itu, dengan jaga kekudusan, biarlah pikiran kita juga tetap positif. Kita harus berpikir positif. Entah itu nanti ada yang ngomong, jadi orang itu jangan terlalu muna atau apa ya, seperti itu. Zaman sekarang mana ada orang yang baik, mana ada orang ini. Tapi kalau kita tetap punya pikiran yang positif, maka senantiasa
kita akan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jaga kekudusan. Nah, untuk anak-anak muda juga, apalagi ini yang penting, yang sedang membangun hubungan atau yang sedang berpacaran. Nah, biasanya kalau berpacaran itu kan, kak, kalau pacaran nggak pegang tangan itu kayaknya kurang. Kak, kalau pacaran nggak berduaan aja kayaknya kurang. Ya, kalau ini menurut saya, hal-hal seperti itu mungkin oke ya. Tetapi dari yang kecil itu, disitulah sebenarnya si iblis bisa memanfaatkan untuk menjatuhkan kita. Kalau kita bisa jaga kekudusan, ya kalian bertahan. Kalau kalian itu rasa sudah jodohnya kalian, jaga pasangan Anda baik-baik. Nah, ini biasanya buat cowok-cowok. Biasanya yang lebih nggak tahanan cowok-cowok ini. Karena saya sendiri pun cowok. Ya, saya pernah mengalami. Kalau misalnya pasangan Anda, ini buat yang cewek-cewek, kalau pasangan Anda itu sudah mulai aneh-aneh, sudah mulai raba sana, raba sini, atau mulai cium-cium, lebih baik di lockdown aja pasangan Anda. Iya, kalau sekarang kan virus itu kan supaya nggak menyebar, beberapa negara yang saya sudah baca itu dari Cina, itu kan awalnya dari Cina, itu dia sampai lockdown kota Wuhan itu jadi sekian juta penduduknya itu, jadi nggak boleh ada keluar masuk manusia di situ. Nah, ketika misalnya pasangan Anda mulai untuk membawa Anda jatuh ke dalam dosa, lebih baik Anda tinggalkan pasangan Anda tersebut. Bukan apa? Daripada Anda nantinya menyesal, ya penyesalan kan biasanya datang belakangan. Kalau datangnya di awal itu pendaftaran, bukan penyesalan. Jadi lebih baik jaga kekudusan. Karena dalam firman Tuhan juga bilang, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Matius 18 ayat 8 sampai 9. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Amin. Jadi buat yang sudah memiliki pasangan, lebih baik jaga pasangan Anda dengan baik, jangan sakiti, jangan kecewakan. Berusaha untuk jaga kekudusan di dalam hubungan itu. Karena pada akhirnya ujung-ujungnya itu akan indah. Ketika kalian masuk dalam yang namanya pernikahan yang kudus, diberkati di dalam rumah Tuhan. Jadi ingat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi ketika kita menolak untuk melakukan kekudusan, maka sebenarnya di situ kita juga sudah menolak Tuhan. Menolak Tuhan hadir dalam hidup kita, menolak Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jaga kekudusan. Ya, dengan yang saya dengar berita sekarang ini kan, dengan merebaknya virus, maka pemerintah yang saya sudah baca itu di Jakarta, di beberapa kota juga, mereka sekarang memang tidak menerapkan lockdown, tetapi mereka menerapkan yang namanya
social distancing. Jadi ada jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, jaga kekudusan itu kita harus juga menjaga jarak dengan yang namanya dosa. Dosa itu kelihatannya memang enak, dirasakan juga enak biasanya. Tetapi ujung-ujungnya adalah, kalau firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita tahu upah dosa adalah maut, sebagaimana kita juga tahu akhir-akhir ini virus itu bisa membuat kita sakit, bisa berdampak buruk, maka kita menjauhi virus. Kita berusaha hidup bersih, kita berusaha untuk tidak keluar rumah, kita berusaha untuk tidak menghadiri kerumunan, kita juga menerapkan yang namanya jaga jarak. Nah, kalau kita bisa lakukan seperti itu, mengapa kita tidak bisa lakukan terhadap dosa? Kita harus menjaga jarak dengan dosa. Kalau bisa bukan cuma 1-2 meter, mungkin ribuan kilometer kita harus berusaha jauh daripada dosa. Ketika kita sudah melihat mungkin di depan mata kita, ini ujung-ujungnya bisa membuat kita jatuh dalam dosa, lebih baik kita hindari. Jangan justru kita malah masuk dan mencobai Tuhan. Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tuhan sudah memerdekakan kita dengan darahnya yang mahal. Oleh kasih karunia yang begitu besar, maka kita boleh merdeka. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk tetap hidup di dalam dosa. Jadi yang pertama, kita tetap harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Kita harus sadar bahwa kita tidak kebal terhadap dosa. Yang kedua, supaya setiap kita anak-anak Tuhan menjaga kekudusan pribadi lepas pribadi. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Tetap cari Tuhan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan di saat-saat seperti ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Biarlah hamba sudah selesai berbicara, Engkau yang sempurnakan firman ini agar boleh bertumbuh di tanah hati kami yang subur, kami semakin berbuah lebat, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan setiap kami agar kami tidak jatuh dalam dosa. Kami katakan tidak, kami berani mengatakan tidak terhadap dosa, yaitu dengan kita tetap sadar bahwa dosa itu ada di sekitar kita, dosa itu mengintai kita. Kita tidak kebal terhadap dosa, tetapi kita pun sadar bahwa kita adalah miliknya Kristus. Kita sadar kita adalah milik Tuhan yang berharga. Dan yang kedua, biarlah setiap kita tetap menjaga kekudusan di mata Tuhan, sehingga kita layak untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Hamba juga berdoa untuk teman-teman yang ada saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tolong setiap mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kami tidak khawatir, tidak gentar dengan situasi yang ada saat ini, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja untuk setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kami berada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, di mana sampai pada hari ini sudah ada 300 sekian orang yang positif corona. Tetapi kami yakin dan percaya biarlah Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, Pak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, semua jajaran menteri yang ada. Berikan mereka hikmat bagaimana harus mengatasi keadaan saat ini, sehingga biarlah boleh ada jalan keluar yang terbaik, dan biarlah jumlah pasien positif corona tidak semakin bertambah, tetapi boleh
diminimalisir ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati bekerja untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus membungkus setiap kami, setiap keluarga kami, dijauhkan dari virus, dari sakit penyakit, dari kuman bakteri apapun, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, memberkati setiap kami, memberkati dalam studi kami, memberkati dalam pekerjaan apapun yang kami kerjakan, lakukan. Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala sama dengan Pak Gembala, semua anak Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Dalam pelayanan mereka Tuhan urapi lebih dahsyat lagi. Bahkan Tuhan juga memberkati kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Memberkati juga pekerjaan apapun yang dikerjakan Tuhan, yang menolong, menyertai, dan memberkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.